Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mil'a ma'alima wa adada ma'alima wa zinata ma'alima. Masya Allah, ini saya iklankan, saya diklirkan, saya umumkan kepada netizen di dalam grup khusus Voice Note Islam ini, dan juga nanti akan ke semua WA group yang saya punya. Iklan, pengumuman penting, ala kan begitu, bahwa Al-Habib Karim Segaf Bahlega As-Segaf Ba'alawi Al-Husaini ini expertnya, keahliannya memang dalam membaca kitab kuning, ya, karena beliaunya ini adalah ketua umum dari LBM, Lembaga Bahsul Masail PCNU Jakarta Pusat. Jadi kalau membaca kitab kuning, apakah itu kitab tafsir, beliau itu sukanya kitab tafsir Munir, ya, dari Syekh Nawawi Banten, ya, juga dalam Kutubus Sittah, juga kitab-kitab Syiah Imamiyah 12 imam dan kitab-kitab Ahmadiyah beliau sudah ngelontok di luar kepala menjadi bahasan dalam waktu yang berkala. Namanya Lembaga Bahsul Masail, ya, masalah-masalah itu ya sudah dibahas menjadi menjadi pembahasan Habib Karim ini sehari-hari sudah, ya, gitu kan. Ya, demikian juga kepada semua netizen, semoga yang dibaca oleh Habib Karim Segaf Bahlega Segaf Ba'alawi Al-Husaini ini juga mengena terhadap Habib Karim sendiri, juga kepada semua netizen. Fikih, kata Muktamar NU, ulama Muktamar NU tahun 28 di Surabaya, ketika Nabi Isa akhir zaman datang sebagai nabi dan rasul yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW, maka fikih 4 mazhab hapus, tidak berlaku lagi. Dan yang kedua, Nabi Isa akhir zaman akan menerima wahyu dari Allah Ta'ala lewat lisan Jibril, ya. Jadi fikih 4 mazhab sudah hapus, tidak berlaku lagi, dan fikih yang sekarang berlaku adalah fikihnya Ahmadiyah, yaitu Hazrat Imam Al-Mahdi wa Masih Maud Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian, Hindustan, yang wafat pada tahun 1908 dan dilanjutkan oleh Khilafah Alamin Haji Nubuah Khilafatul Masih Ahmadiyin yang sudah berjalan lebih dari 115 tahun hingga sekarang, ya. Salah, bacanya salah, baris bacanya salah, total salahnya. Bagaimana mungkin fikihnya Mirza Ghulam itu berlaku? Wong pahamnya saja salah. Nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap saya berupa iman dan Islam. Yang benar. Anda harus baca anta alaihim, itu adalah jawabannya di dalam surah An-Nisa ayat 69, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasuhada wasolihin. Jadi nikmat Allah itu bisa diperoleh dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Maka Allah akan menganugerahkan nikmatnya kepada orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulullah SAW.
yaitu nabiyin, sidikin, syuhada wa sholihin. Nah, apakah Karim termasuk sholihin enggak? Coba tanya deh, sudah mentaati Rasulullah enggak? Yaitu baiat, ya. Karena kalau belum baiat, kata Rasulullah, jika mati maka matinya mati jahiliyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafim minan nas wa zalazil. Musnad Ahmad nomor 11061. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad telah diutus Allah dari antara umat Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Mahdi, sebagaimana dimaksud dalam Musnad Ahmad nomor 11061. Sangat mungkin, karena kata orang NU sendiri, ya, Hadratus Syekh di dalam Muktamar tahun 28 menyatakan bahwa ketika Nabi Isa akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi, sebagai Nabi dan Rasul yang hanya melaksanakan syariat Nabi Muhammad, maka fikih 4 mazhab hapus. Karena Nabi Isa akhir zaman itu, Imam Mahdi, ya, menerima wahyu untuk mengklarifikasi atau menghakimi fikihnya yang 4 mazhab itu, ya. Dan fikih yang berlaku itu ya fikihnya Nabi Isa atau Imam Mahdi, karena mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala lewat lisan Jibril alaihissalam, ya. Ahmadiyah itu terdiri menjadi beberapa sekte. Qadiani terpecah belah menjadi beberapa bagian. Begitu pula Lahore pecah menjadi beberapa bagian. Pemahaman Ahmadiyah ini satu sisi punya pemahaman Khawarij, yang satu lagi punya pemahaman Mu'tazilah. Kalau Pak Erik mengatakan ulama ahlu sunnah terpecah belah, buktikan di mana terpecah belahnya. Lalu jika hal itu dianggap terpecah belah, mengapa Pak Erik masih menggunakan rujukan Bukhari wa Muslim? Dalam kitab Bukhari wa Muslim, dalam suatu matan hadis ada redaksinya yang sedikit berbeda. Berani nggak nuduh Imam Muslim dan Imam Bukhari ini mempunyai pemahaman yang bercerai-berai? Ahmadiyah itu jamaah muslimin internasional yang didirikan oleh Imam Al-Mahdi wa Masih Maud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1305 Hijriah atau 1888 Masehi, ya. Nah, di antara pengikutnya ada yang suka bercerai-berai lalu keluar dari jamaah muslimin Ahmadiyah internasional itu. Nah, kalau keluar dia mendirikan firqah sendiri, mengikuti Karim dan Romli, ya. Nah, apa kata Rasulullah tentang firqah? Fa'tazil tilkal firaq. Apa kata Rasulullah tentang orang-orang yang keluar dari jemaat? Rasulullah bersabda, barang siapa keluar dari ketaatan dan keluar dari jemaat, maka jika dia mati, matinya jahiliyah. Ya, makanya Karim, Romli bergabunglah ke dalam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafair Rasyidin Al-Mahdiin. Muktamar NU itu tidak ada kaitannya dengan Mirza Ghulam Ahmad. Ini seringkali saya sampaikan. Saya juga punya bukunya itu. Lagi pula kamu juga tidak mengerti maksud daripada lafaz di situ. Kamu kan serampangan.
Muktamar NU tahun 1928 itu menyatakan bahwa Nabi Isa akhir zaman itu sebagai Nabi dan Rasul tanpa menghalangi baginda Muhammad Rasulullah wa khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi terakhir. Karena Nabi Isa akhir zaman itu hanya melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian maka NU pun meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad masih ada Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Isa akhir zaman, ya. Iya betul. Pendekar LBM PCNU Jakarta Pusat. Memang Abang Erik Ahmad Mubarik ini ya tidak bisa membedakan antara bercerai-berai ya dan berbeda pendapat. Itu dipaksakan. Oh itu banyak tafsir, berarti ulama tafsir bercerai-berai. Bukan. Oh itu Torikoh ada 360 yang mutabaroh, berarti Torikoh baginda Nabi bercerai-berai. Itu kan paham omdo itu. Jadi bercerai-berai yang dimaksudkan di dalam ayat Quran yang Abah Erik baca itu bahwa para nabi itu dilarang bercerai-berai, harus bersatu padu ketika menyampaikan ajaran tauhid, ajaran hanif, ajaran yang tidak mensyirikkan Allah, itu maksudnya. Sedangkan hadis ikhtilafu ummati rahmatun itu pun Bang Erik dulu salah bacanya. Ikhtilafi ummatun, apa itu? Waduh kacau, baca hadis salah-salah. Jadi ikhtilafu ummati rahmatun atau ikhtilafu ashabi rahmatun itu bukan bercerai-berai, tetapi berbeda pendapat ya. Ya juga berbeda pendapatan tentunya kan. Di kalangan umatku, bahkan di hadis lain di kalangan sahabatku adalah rahmat gitu loh. Artinya apa? Itu membuka pintu ijtihad. Nah, tetapi seseorang untuk menjadi ijtihad itu, apalagi untuk menjadi mujtahid, apalagi mujtahid mutlak atau disebut sebagai al-faqih, itu berdasarkan dialog antara al-munadi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Seseorang itu mencapai derajat mujtahid mutlak atau al-faqih ya, itu harus hafal hadis lengkap 400.000. Jadi hadis lengkap itu sanadnya bagaimana, rijalnya bagaimana, sababul wurudnya bagaimana, matannya bagaimana, terus banyak lah. Kalau Mirza Ghulam Ahmad dan khalifah-khalifahnya, mana hafal satu hadis lengkap pun saja. Aduh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, bahwa ulama kita tidak ada yang bercerai-berai dalam persatuan ketika memperjuangkan tali Allah, yaitu agama ini, agama yang hanif gitu kan. Buktinya ada Robitoh Alam Islami, kumpulan ulama-ulama yang expertnya sangat tinggi, kemampuan dalam bidang ilmunya sangat tinggi. Ada juga komite fatwa di dalam OKI, kerjasama negara-negara Islam. Itu menunjukkan bahwa ulama kita dalam menegakkan hablullah, jadi menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah itu bersatu padu ya. Yang bercerai-berai itu dilarang adalah para nabi dalam menyampaikan agama tauhid, begitu kan. Sedangkan Ahmadiyah sendiri banyak macamnya. Itu menunjukkan Abah Erik itu menuduh kami bercerai-berai, tetapi Ahmadiyah sendiri yang bercerai-berai gitu loh. Misalnya ada Jamaat Ahmadiyah Islah Pasan, itu pertama, itu bisa dilihat di http alghulam.co.uk.
Iki United Kingdom ini kayaknya. Yang kedua Ahmadiyat Community Qadiani, http www.alislam.org. Yang ketiga Green Ahmadiyat, http greenahmadiyat.org. Yang keempat Jamaat Tul Sahih Al-Islam, http www.jamaatulsahihalislam.com. Yang kelima Jamaat Ahmadiyah Al-Muslimin, http www.jaminternational.org. Yang keenam Jamaat Ahmadiyat Hakiki. Yang ketujuh, yang kedelapan itu apa dulu itu? Ya itulah menunjukkan jawaban Erik gitu loh. Iya Beb. Iya Komandan LWM. Aduh sampai keliru ini. Abah Erik saya suruh membaca teks aslinya kok lari ke Palestina. Entar lagi lari ke mana itu? Qadiani. Tadi ada hadis palsu itu. Lagu itu bagus Abah Komandan LBM. Sekarang juga Abang Erik baca teks aslinya. Kalau tidak bisa katakan saja, jangan malu-malu. Kan begitu asik gitu. Ayo sekarang juga baca teks asli dari Muktamar NU itu. Lalu kita kupas bersama arti dari kalimat-kalimatnya. Ayo sekarang juga, ayo sekarang juga, ayo sekarang juga.